Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmatnya, dengan karunia-Nya kita masih dapat memberikan atau kita masih dapat melaksanakan kewajiban yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan karunia-Nya juga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita sehingga sampai kita pada saat ini, pada saat detik ini masih memiliki umur untuk memasuki bulan yang mulia ini, yaitu bulan Rabiul Awal atau yang kita kenal dengan bulan kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Lalu juga patutnya bagi seorang kita ketika kita mengucapkan syukur maka selalu diiringi dengan sholawat dan salam, yaitu kepada junjungan agung kita Nabi Muhammad SAW yang bertepatan juga pada bulannya ini, yaitu dilahirkan seorang utusan yang mulia yang mana nurnya telah ada dari sebelum nur-nur para anbiya yang lain. Maka ketika Nabi Adam alaihissalam membawa nur Nabi Muhammad SAW, maka di situ Nabi Adam pun mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Melalui siapa? Melalui nurnya Nabi Muhammad SAW. Maka sepatutnya bagi kita juga mengucapkan sholawat beserta salam bagi kita, karena Allah Subhanahu wa taala pun bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang disebutkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, para malaikat, mereka pun semua bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka sebagai kita yang hambanya yang selalu dituntun untuk mengikuti suri tauladan beliau agar senantiasa menyampaikan sholawat dan salam kepada beliau juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, telah sampailah kita kepada bulan yang mulia, yaitu bulan yang dimana dilahirkan sesosok baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau ini adalah sebuah figur yang bisa kita ambil semua intisari daripada baik keseharian beliau maupun kehidupan bermasyarakat beliau maupun kehidupan sosial beliau atau kehidupan dalam keseharian beliau. Artinya baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kepribadian beliau sendiri. Kemudian juga disebutkan di dalam kitab Anwarul Muhammadiyah karangan Syekh Yusuf An-Nabahani rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Beliau menjelaskan di sini yaitu di antaranya kewajiban kita sebagai manusia untuk mencintai atau meneladani karakteristik daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka beliau mengarang satu kitab yang bernama Anwarul Muhammadiyah di sini. Kitab ini menjelaskan bahwa di situ disebutkan dari awalnya Nabi Muhammad SAW dilahirkan hingga wafatnya beliau. Maka sepantasnya bagi kita atau patutlah bagi kita untuk mengambil pelajaran atau ibrah yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, baik melalui kitab ini maupun melalui kitab-kitab yang lain. Maka karena dengan kitab-kitab ini kita bisa mengetahui sirah perjalanan hidup beliau baik dari beliau lahir hingga beliau wafat. Asyiral hadirin rahimakumullah. Dan juga beliau menjelaskan apa? Ketahuilah bahwasanya kecintaan kita terhadap baginda Nabi Muhammad SAW itu merupakan sebuah wadah atau sebuah kedudukan yang mana kedudukan ini itu para aslafun as-salih, para sahabat, para ulama-ulama dan para anbiya pun berlomba-lomba untuk mengisi kedudukan ini. Jadi dengan kedudukan ini
para ulama, para anbiya, para sahabat itu berlomba-lomba untuk menempati kedudukan ini agar apa? Agar di hatinya mereka itu mendapatkan tempat di sisi baginda Nabi Muhammad SAW. Dan juga disebutkan di sini, wa bi rawhi nasimaiha yatarawahul abidun, dan dengan ruhnya kecintaan mereka ini kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka dengan ruh kecintaan ini mereka pun hidup di dalam peribadatan kepada Allah. Artinya apa? Artinya dengan mereka mencintai Nabi Muhammad SAW ini dan meneladani suri tauladan daripada beliau, mereka tergerak hatinya untuk lebih giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui media mereka terhadap cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Karena sesungguhnya kecintaan ini merupakan sebuah ghidaul arwah, makanan bagi hati kita yang kosong. Wahil hayatul lati man hurimaha fahuwa min jumlatil amwat. Maka ketika orang yang memiliki hatinya atau yang telah terisi di hatinya terhadap kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, maka hatinya akan hidup otomatis. Hatinya ketika hidup, maka ketika hatinya hidup, mereka tergerak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lebih giat lagi agar bisa mendapat tempat di sisi baginda Nabi Muhammad SAW dan menambah kedudukan juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena mengapa? Karena ketika tidak ada, disebutkan di sini, ketika tidak ada kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, maka otomatis hatinya akan mati. Maka ketika hatinya akan mati, hakikatnya dia seperti orang mati. Wa nurul ladzi man faqadaha fahuwa fi bihari dhulumat. Dan kecintaan ini juga bagaikan cahaya. Karena ketika orang sudah cinta, maka dia akan menganggap sebuah hal tersebut sebagai cahaya yang menerangi kehidupan dia. Maka ketika cahaya tersebut hilang, maka otomatis dia seperti orang yang tersesat di tengah hutan. Tidak ada penerangan sama sekali. Nah, ketika seseorang mencintai atau menghidupkan di dalam hatinya kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, maka otomatis seluruh amal perbuatan dia, baik dari keseharian beliau hingga beliau mau istirahat, atau baik dari beliau bangun tidur hingga ketika beliau tidur kembali, maka mereka pasti meneladani sifat-sifat yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka disebutkan di sini, wa idza kana al-mar'u yuhibbu ghayrahu 'ala ma fihi min suratin jamilatin wa siratin hamilatin fa kaifa bihadzal nabiyil karim wa rasulil 'azim. Maka ketika ada seseorang yang mengaku cinta kepada orang lain, artinya selain kepada Nabi Muhammad SAW, karena kecintaannya apa? Terhadap surahnya, terhadap gambarnya, atau terhadap wajahnya, atau terhadap keindahannya, atau terhadap perilaku baik yang dia perbuat. Sedangkan dengan hal ini pun orang bisa cinta kepada orang lain sebagai selain kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kecintaan seseorang terhadap Nabi Muhammad, yang mana beliau memiliki semua sifat tersebut. Al-Jami' li mahasinil akhlaq wat takrim. Beliau yang mengumpulkan semua akhlak-akhlakul karimah di situ. Dan ini merupakan sebuah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik secara zahir maupun batin. Maka diriwayatkan di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Maka diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan seseorang, hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Sampai aku, kata Nabi Muhammad SAW, kata Nabi Muhammad SAW, dicintai lebih daripada cintanya kepada kedua orang tuanya. Jadi tidak sempurnanya keimanan seseorang tanpa adanya tidak sempurnanya keimanan seseorang sampai aku, kata Nabi, lebih dicintai oleh dia daripada keluarganya, orang tuanya, dan seluruh manusia di muka bumi ini. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan di sebagai riwayat lain disebutkan di sini, wa fi sahih Ibnu Khuzaimah min ahlihi wa malihi, yaitu
ada riwayat mengatakan min ahlihi wa malihi. Artinya apa? Tidak sempurnanya keimanan seseorang sampai aku, kata Nabi, dicintai lebih daripada keluarganya, min ahlihi wa malihi, daripada keluarganya dan harta bendanya. Maka senada dengan hadis Abi Hurairah ini, disebutkan pada suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika berjalan bersama Nabi Muhammad SAW, pada suatu ketika Nabi SAW menggandeng tangan beliau. Lalu Nabi SAW bertanya kepada beliau, apa yang ditanyakan kepada beliau? Wahai Sayyidina Umar, apakah engkau mencintaiku? Kata Nabi Muhammad SAW di sini. Maka Sayyidina Umar mengatakan, la anta ya Rasulullah ahabbu ilayya min kulli syai' illa nafsi allati baina janbai. Maka Sayyidina Umar berkata, engkaulah orang yang aku cintai ya Rasulullah, ilayya min kulli syai'in, daripada selain orang lain. Artinya apa? Beliau mencintai Rasulullah SAW lebih kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW daripada kepada orang yang lain, atau kepada keluarganya, atau kepada saudaranya. Maka beliau lebih cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Illa nafsil lati baina janbai, kecuali kecintaanku terhadap diriku sendiri. Artinya apa? Artinya beliau mencintai Nabi Muhammad SAW itu lebih cinta kepada beliau mencintai Nabi Muhammad SAW lebih cinta kepada keluarganya dan saudaranya kecuali kepada dirinya sendiri. Artinya beliau tetap mencintai dirinya sendiri juga. Faqala Nabi SAW, maka Nabi berkata lagi, la yu'mina ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi. Maka tidak sempurna keimanan seseorang, kata Nabi, hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi, sampai aku lebih dicintai daripada dirinya sendiri. Karena tadi Sayyidina Umar masih ada kecintaannya terhadap diri beliau sendiri daripada Nabi Muhammad SAW, walaupun beliau mencintai Nabi lebih daripada orang lain juga, tapi beliau masih ada kecintaan terhadap dirinya sendiri. Maka Nabi mengatakan di sini, tidak sempurna keimanan seseorang sampai aku lebih dicintai daripada dirinya sendiri. Maka Sayyidina Umar berkata lagi, walladzi anzala 'alaikal kitab la anta ahabbu ilayya min nafsi allati baina janbai. Maka Sayyidina Umar berkata, demi jiwa atau demi zat yang menurunkan kitab kepadamu, la anta ahabbu ilayya min nafsi, sesungguhnya engkau lebih aku cintai min nafsi daripada diriku sendiri. Setelah Rasulullah mengatakan demikian, maka Sayyidina Umar langsung mengganti perkataan beliau atau membenarkan perkataan beliau, yaitu apa? Sesungguhnya aku sekarang lebih mencintai diriku, mencintai engkau daripada diriku sendiri. Faqala lahu Nabi SAW, maka Nabi SAW kemudian berkata kepada Sayyidina Umar apa? Al-ana ya Umar, fahadhil mahabbatu laysat bi'tiqadil 'azamiyyati faqat, fa innaha kanat hasilatan li Umar qabla dzalika qat'an. Maka sekarang itulah yang dinamakan sebenar-benar kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, maka dengan momentum kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW ini, marilah kita mengajarkan cinta, rasa kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan sebenar-benarnya cinta. Seperti seorang ayah mengajarkan cinta kepada kedua orang tuanya, atau apa? Seperti seorang ayah mengajarkan kecintaan kepada anaknya untuk mencintai kedua orang tuanya, untuk menghormati orang tuanya, atau sebagaimana seorang ibu mengajarkan anaknya kecintaan terhadap keluarganya, terhadap ibunya, maka seharusnya kita lebih mengajarkan kecintaan itu kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kita jadikan momentum ini untuk menambah rasa mahabbah kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan memberi taufik serta hidayah untuk menambah cinta dan mahabbah kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, agar kita termasuk orang yang dikategorikan berlomba-lomba untuk mendapatkan kedudukan
yang mana kedudukan tersebut merupakan kedudukan yang mulia di sisi Allah dan di sisi Rasulnya. Hakadha minni, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.